Tahun 2022 segera berakhir. Apa kejadian yang paling kalian ingat, berkesan dan menjadi top of mind di tahun ini? Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat? Atau Piala Dunia 2022? Tragedi Kanjuruhan? Atau kasus hacker Bjorka? Dan bencana alam? Apakah peristiwa itu meresahkan, menyedihkan, menyenangkan, atau menegangkan? Faktanya, dari hasil pencarian kata kunci di mesin pencari Google dan berita Tempo, berita yang paling banyak dicari dan juga kejadian yang paling banyak diperbincangkan di masyarakat, yaitu beberapa kejadian melibatkan institusi Polri. Kejadian Ferry Sambo misalnya, 97 polisi diperiksa oleh Inspektorat Khusus. 5 dari 10 polisi yang sudah ikut dalam sidang kode etik mendapatkan sanksi pemecatan dan pemberhentian tidak dengan hormat. Hal lain terjadi di Malang. Pemerintah mencatat total ada 754 korban dalam tragedi Kanjuruhan. Sebagai buntut dari kejadian ini, 10 Polri dicopot dari jabatannya. Gas air mata menyebabkan banyak keluarga berlinang air mata. Dengan kepergian dari 134 orang meninggal dunia. Bagi para jurnalis, kejadian-kejadian ini diolah menjadi berita yang mendalam. Namun apa jadinya jika harus meliput hal ini berbulan-bulan? Apa kesan yang dirasakan oleh para jurnalis? Yuk kita simak di Adab Hari Ini Cerita 2022. Hai, di divisi gaya hidup dan selebriti, ini ada beberapa sih yang paling keren menurut aku. Satu tuh konser. Kerasa nggak sih sejak off waktu pandemi kemarin, konser-konser sekarang ini semakin heboh ya. Ada dari mulai Java Jazz, berdendang bergoyang, Soundrenalin, We The Fest. Aduh, kayak hampir tiap minggu gitu loh orang tuh bikin konser dan didatengin sama seluruh orang di Jakarta khususnya ya. Ya antusiasme teman-teman itu banyak banget. Itu yang kita ngeliat, wow konser pada heboh-heboh. Sampai inget gak sih waktu Oktober lalu itu yang konser berdendang bergoyang tuh sampai rusuh. Itu sampai kita beritain tuh, wah saking orang mungkin euforia untuk datang konser tuh lagi tinggi-tingginya. Akhirnya mereka menggebu-gebu ketika datang konser ya. Yang terbaru mungkin anak bungsu Pak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Aduh itu kayaknya karena udah ada di televisi nasional juga dan kita cukup running banyak banget loh. Dari mulai MUA-nya, make-up-nya, bajunya. Kelihatan gak sih kalau bajunya bahkan dilihat di highlight dari mulai siramannya, pengajiannya, apa kayaknya itu semua menuju ke pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Nah sekarang tuh dari segi gaya hidup nih yang kita ngomongin tentang keluarga, kesehatan yang menjadi perhatian masyarakat dan kayak saya tuh dan beberapa tim kami tuh nulis berkali-kali sampai aduh ini capek banget sih nulisnya. Itu soal masalah gagal ginjal dan polio gitu. Berita yang menarik diangkat selama 2022 itu perang Ukraina yang dari awal tahun sering dibahas antisipasinya dan lain sebagainya. Perang Ukraina itu sampai merembet ke forum-forum internasional seperti G20 dan lain sebagainya. Di G20 misalnya, perdebatan tarik ulur soal pihak mana yang harus bertanggung jawab meskipun G20 itu bukan forum politik, tapi forum ekonomi. Tapi akhirnya perang itu harus sampai menyeret ke situ gitu. Tempo mendapat kesempatan juga untuk
menghadiri pengarahan media dari Joe Biden? Kalau yang paling seru sudah jelas ya, Piala Dunia 2022 di Qatar itu, terutama di final itu salah satu final terbaik di Piala Dunia gitu. Salah satunya ya terjadi balas-balasan gol sampai dengan detik terakhir ditentukan oleh adu penalti gitu kan. Tapi mungkin selain yang dibilang seru-seru, saya pikir ada satu momen juga yang itu menjadi perlu menjadi perhatian kita bersama juga ya, dan itu terjadinya di Indonesia, terjadi tragedi Kanjuruhan itu. Saya pernah liputan di Pulau Nunukan, Kepulauan Nunukan. Itu acaranya Bank Indonesia untuk mendistribusikan uang baru, uang emisi tahun 2022 yang baru diluncurkan tahun ini juga. Dan di sana saya datang ke daerah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, melihat Bank Indonesia mendistribusikan uang-uang baru itu gitu. Dan sebenarnya dari apa yang dilakukan Bank Indonesia ini menarik karena di daerah itu masih menggunakan dua mata uang. Jadi mereka masih menerima uang ringgit dan menerima uang rupiah. Itu menariknya karena mereka lebih dekat dengan Malaysia dibandingkan kota-kota besar di Indonesia. Tragedi demi tragedi terjadi. Mulai dari peretasan, pembelaan, pembebasan, hingga persidangan. Nama yang dibuka oleh Bjorka ini ke publik itu momentum bagus. Lagi-lagi untuk bilang, nah itu tuh Muhdi. Saya melihat teman-teman saya di situ sudah banyak yang trauma, sudah banyak yang megap-megap, sudah banyak yang terluka, bahkan tidak ada yang mati. Sampai tahu kalau bikin ikan asin atau apa dijemur itu dijejer-jejer kayak gitu, Mbak. Banyak, Mbak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, selain dia bilang bahwa yang mereka bela tidak berbohong lagi, kan ada keterangan baru. Nah, sayangnya keterangan baru ini bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang lain, termasuk justice kolaborator. Dalam hal ini ada Richard Eliezer. Dia mengatakan bahwa tidak ada perintah tembak, yang ada hanya hajar. Sedangkan keterangan saksi, satu alat bukti, dua keterangan saksi mengatakan bahwa perintahnya tembak. Harapannya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Brib KRR sadar dan bertobatlah. Kilas balik sedikit ke belakang, sisi baik, transformasi, dan juga eksekusi rencana pemerintah maupun personal dan juga resepsi pernikahan di tahun ini dia. Masuk ke tahun yang baru, apakah perlu ada resolusi dikala resesi menjadi bayang-bayang di tahun depan? Dan apakah ada rencana membuat resepsi pernikahan atau kemenangan di hari ke depan? Salah satu hal yang baik yang terjadi tahun ini tuh kemarin kan Kak Lyodra tuh kan ya seorang penyanyi di Indonesia pergi ke Korea, agak ke Jepang untuk perform di depan semua artis-artis Jepang di Korea. Itu sih ngebuat aku seneng sih karena dia ngebawa nama baik Indonesia di rancah luar negeri, internasional, dan bikin semua orang tuh kayak wah ternyata Indonesia tuh punya gitu loh penyanyi terbaik di Indonesia gitu. Banyak dipercayain, ada G20, ada terus pelaksanaan WOA di Belitung kemarin, terus apalagi ya yang di Mandalika segala macam. Kayaknya negara kita tuh udah makin diakui ya di internasional gitu ya, jadi makin bangga sih sebenarnya. Banyak sekali hal baik yang terjadi di tahun ini, khususnya dalam misalnya di tempat saya bekerja, dalam penegakan hukum itu sebenarnya banyak sekali penegakan hukum yang sudah merangkul masyarakat. Resepsi pernikahan tahun ini datang dari anak bungsu Presiden Joko Widodo. Tak lain tak bukan adalah Kaesang. Anak presiden yang terkenal lucu dan aktif
Aktif update status via Twitter ini menikah dengan Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 Erina. Dan banyak pernak-pernik selama pernikahan ini berlangsung. Salah satunya kehadiran keponakan dari Kaisang, Al-Nahyan yang memakai kaos oblong untuk foto keluarga bareng bersama. Dan jadi bikin salfok ya. Sekali lagi selamat untuk Kaisang. Ngomong-ngomong soal udara yang kita hirup sehari-hari, pada faktanya negara Indonesia menempati posisi ke-17 negara berpolusi di dunia. Dan hal ini sekaligus menjadikan Indonesia memiliki peringkat 1 negara berpolusi di Asia Tenggara. Dan menurut data Greenpeace pada September 2022, 93% masyarakat yang tinggal di Jakarta harus menghirup udara berbahaya dengan konsentrasi polutan 5 kali lebih besar daripada standar aman dan mereka tidak menyadarinya. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk menghirup udara bersih. Pemerintah Indonesia nyatanya selama ini belum berhasil mengatasi persoalan polusi udara. Meskipun di G20, Indonesia menjanjikan banyaknya CO2 yang akan dikurangi melalui National Determined Contributions, yaitu mengurangi 32% dengan upaya sendiri dan 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2023. Semoga beneran direalisasikan ya, nggak cuma sekedar janji. Siapa di sini yang mendukung Messi? 18 Desember 2022 kita menonton Piala Dunia 2022. Pertandingan final paling dramatis dalam sejarah. Argentina mengalahkan Prancis dalam adu penalti 4-2 dan mengarungi 120 menit di satu pertandingan. Selamat kepada Argentina yang menjuarai ajang sepak bola kelas dunia 2022. Gelar ini merupakan gelar ketiga yang didapatkan setelah tahun 1978 dan 1986. Dan Argentina berhasil mengawinkan trofi Piala Dunia dengan Copa America. Kemenangan ini diraih setelah tersandung di pembukaan Piala Dunia di mana terjadi kekalahan dengan skor 1-2 dengan Arab. Akan ada acara dan perayaan selanjutnya. Apa kata mereka terhadap hal baik yang terjadi di tahun ini dan harapan mereka di tahun depan? Dari segi kesehatan tentu saja harapannya tidak ada nih kasus-kasus yang mengerikan kemarin sehingga membuat para orang tua lebih khawatir lagi nih. Sangat disayangkan sih sebenarnya untuk beberapa pihak. Kan kita inginnya tentu saja agar orang tua yang masih mungkin belajar ya menjadi orang tua, memiliki anak yang masih kecil agar bisa lebih aman aja gitu dan lebih teredukasi lagi. Kalau bicara di Indonesia sudah pasti Piala Dunia U20 itu yang sudah dinanti-nanti ya, kita jadi tuan rumah untuk event FIFA resmi dan terbesar juga. Walaupun itu levelnya masih di bawah Piala Dunia yang senior ya jelas. Tapi itu akan jadi perhatian karena biasanya di Piala Dunia U20 ini banyak talenta-talenta muda. Messi, Di Maria itu dulu lahirnya dari sini salah satunya. Lebih terkait dengan tata kelola pemerintah ya. Saya berharap supaya tata kelola pemerintah juga lebih baik lagi supaya semakin banyak masyarakat yang merasakan bahwa pemerintah ini semakin baik dalam menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat. Lembaga pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu perlu lebih lagi membangun sinergitas sehingga peran dan cita utama dari lembaga-lembaga ini untuk kemajuan masyarakat, kemudian kalau dalam bidang hukum untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pencari keadilan itu bisa lebih menjangkau sampai kepada masyarakat yang dalam taraf di masyarakat umum atau masyarakat biasa. Meski kini cerita dari tahun ke tahun diabadikan melalui sosial media, namun catatan sejarah tak akan punah mengabadikan cerita suka maupun duka. Saya Tiffany, jurnalis Tempo. Inilah cerita di tahun 2022 yang penuh kenangan. Terus toreks kita kemenangan di hari depan. Sampai jumpa di tahun depan.